Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi penilaian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Di mana isi dari video ini merupakan pembahasan atau pemaparan dari artikel yang telah kelompok kami buat. Yang dimana berjudul pengaruh keluarga terhadap pembentukan modal sosial dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Untuk selanjutnya merupakan slide anggota dari kelompok kita. Yang pertama ada Fauzia Bilqis Fatimah dengan NIM akhir 146. Yang kedua ada Rizky Aji Pangestu dengan NIM akhir 159. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Yunus Ariska dengan NIM akhir 174. Dalam judul yang kami ambil itu terdapat 3 poin, di mana nanti poin-poin tersebut memiliki kesinambungan dan merupakan hasil dari artikel yang kami buat, penelitian yang kami buat. Yang poin yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masing mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan ikatan darah yang berasal dari perkawinan. Poin kedua yaitu modal sosial, di mana modal sosial itu adalah sekumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terikat dengan kepemilikan suatu jejaring yang tahan lama dari hubungan-hubungan yang telah terlembagakan, di mana itu berawal dari pengenalan dan pengakuan yang saling menguntungkan. Konsep modal sosial sendiri itu menekankan pada jaringan hubungan sosial dan karakteristik yang dimiliki antar individu dalam keterlibatan interaksi sosialnya. Hal ini juga menjelaskan bagaimana hubungan sosial dan jaringan antar individu tersebut dapat membentuk dan mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Poin ketiga ada pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi merupakan proses atau pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari perubahan struktural dalam suatu negara atau wilayah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terikat, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, investasi, pasar, dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di negara tersebut. Saya Rizky Aji Pangestu dengan NIM akhir 159. Peran keluarga terhadap pembentukan modal sosial. Keluarga ini merupakan tempat pertama seorang individu belajar tentang segala hal. Keluarga merupakan sebuah lembaga, yaitu lembaga informal. Keluarga memiliki dampak signifikan pada pembentukan modal sosial yang kemudian nantinya itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan bersosialisasi, baik dengan keluarga, tetangga, maupun masyarakat luar. Keluarga itu memainkan peran kunci dalam memberikan pembelajaran tentang interaksi sosial yang baik, pendidikan, kerjasama, keterlibatan sosial, serta partisipasi dalam lembaga sosial dan komunitas. Ada 3 poin pembentukan modal sosial dalam keluarga, yaitu melalui interaksi dengan anggota keluarga, di mana interaksi ini membentuk perilaku sosial seorang individu. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan untuk mendorong keterampilan individu. Dan yang terakhir, peran keluarga dalam mengenalkan anggotanya kepada lembaga sosial atau komunitas yang lebih luas. Contoh kecilnya yaitu tetangga dan lingkungan RT. Melalui interaksi dengan anggota keluarga, anak-anak akan mempelajari etika dan perilaku sosial seperti cara meminjam barang, meminta pertolongan, atau memberikan dukungan atau bantuan kepada anggota keluarga. Contohnya ketika seorang ibu sedang sibuk memasak dan bahan masaknya atau bumbu masaknya itu habis, sebagai seorang anak kita akan membelikannya ke toko. Contoh kecil ini adalah salah satu pembentukan modal sosial melalui interaksi dengan anggota keluarga. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh dalam lingkungan keluarga mencakup keterampilan sehari-hari
nilai-nilai pekerjaan, aspek-aspek sosial seperti tanggung jawab, disiplin, ketekunan, dan kepercayaan terhadap keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, tanggung jawab, di mana di setiap keluarga itu pasti ada tanggung jawab masing-masing, seperti anak belajar, ayah bekerja, ibu memasak, mengurus anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keluarga juga memiliki peran penting dalam mengenalkan anggotanya kepada lembaga sosial atau komunitas yang lebih luas, di mana hal ini membantu individu terhubung dengan jaringan sosial yang lebih besar dan memperluas modal sosial di luar lingkungan keluarga. Pendidikan yang diperoleh dalam keluarga menjadi modal sosial yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Praktek-praktek seperti gotong royong, arisan, dan komite tetangga merupakan contoh aplikasi modal sosial. Yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan sebuah praktek sosial di mana warga komunitas melakukan pekerjaan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan sekitar lingkungan masyarakat. Yang kedua, arisan, di mana arisan ini merupakan sebuah bentuk karakter kepercayaan, di mana setiap anggotanya itu percaya sesama anggota lain bahwa tidak akan ada anggota yang tidak membayar arisan tersebut. Yang terakhir yaitu komite tetangga untuk mengatasi masalah sanitasi dan juga keamanan lingkungan, di mana praktek-praktek musyawarah akan dilakukan untuk menyelesaikan sebuah konflik sosial di dalam masyarakat. Contoh-contoh tersebut baik dari perilaku sosial atau interaksi sosial, terus pendidikan dan pengetahuan dalam membentuk keterampilan individu, dan yang terakhir peran keluarga dalam mengenalkan anggotanya kepada lembaga sosial atau komunitas. Ini merupakan contoh-contoh kecil dari peran keluarga dalam membentuk modal sosial seorang individu yang nantinya akan digunakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar. Peran keluarga ini menjadi peran kunci dalam mendorong pembentukan modal sosial yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan ekonomi seperti kerjasama, jaringan sosial, dan lain sebagainya. Saya Fauzia Bikis Fatima dengan NIM AHI ke-146 akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak modal sosial terhadap pembangunan ekonomi. Kuatnya modal sosial membuat kegiatan pada sektor ekonomi terangsang. Hal ini karena adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dan keretakan hubungan dengan jaringan yang luas tumbuh antar pelaku ekonomi. Individu yang memiliki modal sosial yang kuat cenderung lebih mampu berkolaborasi, berbagi informasi, dan membentuk jejaring bisnis yang produktif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di tingkat individu maupun komunitas. Modal sosial menghasilkan budaya positif dalam masyarakat, seperti gotong royong dan saling menolong yang mempengaruhi sikap saling memberi kepercayaan dan pembentukan jaringan sosial. Dampak sosial terhadap pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari pembangunan usaha di masyarakat yang memiliki modal sosial yang tertinggi terbukti tumbuh dengan cepat karena adanya energi kolektif. Masyarakat tersebut terus akan mengembangkan semangat dan dedikasi untuk menjalankan kegiatan usaha dalam lingkup masyarakat demi mengembangkan usaha mereka. Ini berdampak pada kedatangan rekan bisnis atau investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam lingkungan yang memegang nilai kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan. Lalu, dari pemanfaatan modal sosial juga tercermin dalam tindakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, serta upaya mengatasi dan menyelesaikan konflik sosial. Terdapat 3 parameter modal sosial, yaitu kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan. Kepercayaan terbentuk ketika dua belah pihak memiliki rasa saling percaya dan bersedia berbagi sumber daya tanpa khawatir dimanfaatkan. Jaringan sosial juga memberikan sumber informasi yang berguna untuk mencapai tujuan individu atau kelompok. Dengan individu yang memiliki jaringan sosial yang kuat, umumnya memiliki waktu lebih
lama untuk memproses informasi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jaringan sosial. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian, di mana kelompok kami sudah menemukan hasil dari artikel yang telah kami buat, yaitu keluarga menjadi fondasi pertama individu dalam membentuk modal sosial, di mana pembentukannya melalui pembelajaran norma, interaksi dengan keluarga, pendidikan dan pengetahuan, keterampilan dan peran keluarga yang mengenalkan kepada lembaga sosial dan komunitas seperti tetangga ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Modal sosial juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, di mana itu melalui penerapan sifat dan ilmu yang diperoleh dari keluarga seperti tingkat kepercayaan dan koneksi dalam jaringan pelaku ekonomi, di mana itu memicu aktivitas di sektor ekonomi nantinya, membuat kolaborasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi di tingkat individu ataupun komunitas. Modal sosial juga menciptakan budaya positif dalam masyarakat seperti gotong royong dan saling menolong yang mempengaruhi sikap saling beri, kepercayaan dan pembentukan jaringan sosial. Oke, sekian dari pemaparan artikel yang telah kami buat, di mana judulnya adalah pengaruh keluarga terhadap pembentukan modal sosial dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman kelompok saya, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kita paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.